Beberapa hari yang lalu, Jorge Lorenzo kembali menunggangi motor di sirkuit Misano untuk acara Pro Day. Dalam acara yang dihadiri bintang lain seperti Loris Capirossi dan Michelle Pirro itu, Lorenzo mengakui kepada GP1 bahwa gaya balapnya tidak berubah, tetapi fisiknya sudah jauh berbeda. Ia berkelakar bahwa jika dulu ia sanggup melahap 25 putaran, kini ia hanya kuat 1,5 putaran saja. Meskipun sudah pensiun dari MotoGP, Lorenzo tetap mengikuti perkembangan di lintasan. Menurutnya, Marc Marquez saat ini adalah pemimpin klasemen yang jelas, terutama setelah kemenangan gandanya di Assen. Di sisi lain, rekan setimnya Pecco Bagnaia terlihat kesulitan. Lorenzo meyakini bahwa memiliki rekan setim seperti Marquez membawa dampak mental yang besar. Lorenzo menjelaskan bahwa secara psikologis seorang pembalap akan merasa lebih kuat dan percaya diri ketika menjadi yang tercepat atau setidaknya setara dengan yang tercepat. Ia merujuk pada pengalamannya sendiri saat bersaing dengan Stoner, Marquez, atau Valentino Rossi. Lorenzo merasa bahwa ketika seorang pembalap merasa kemampuannya berada di bawah lawannya, tidak mudah untuk tetap percaya diri. Namun ia menilai Bagnaia menangani situasi ini dengan cukup baik. Menurutnya, Bagnaia tidak menyerah dan terus mencoba meskipun tidak mudah untuk berada di dekat pembalap fenomenal seperti Marquez yang telah terbukti menjadi yang terbaik di hampir semua aspek. Lebih lanjut, Lorenzo berpendapat bahwa perubahan pada motor Ducati GP25 juga menjadi penyebab Bagnaia kurang percaya diri, tidak seperti Marquez. Ia menjelaskan bahwa Bagnaia memiliki gaya balap yang mirip dengannya atau dengan Max Biaggi, di mana mereka membutuhkan motor yang sangat stabil. Ini berbeda dengan pembalap seperti Marquez atau Casey Stoner yang bisa tetap cepat meskipun motornya memiliki banyak kekurangan. Brad Binder tidak menjalani akhir pekan terbaiknya di Assen. Pembalap KTM ini nyaris tidak mendapatkan poin pada balapan sprint hari Sabtu, finish di urutan ke-10. Pada hari Minggu posisinya turun satu tingkat lagi menjadi ke-11, meskipun ia berhasil mengumpulkan beberapa poin. Hasil ini tentu jauh dari harapan pembalap asal Afrika Selatan tersebut. Saat mengevaluasi akhir pekannya, Binder mengakui bahwa tidak banyak yang bisa dikatakan. Ia merasa benar-benar tidak memiliki kecepatan sepanjang akhir pekan, baik untuk satu putaran cepat maupun secara keseluruhan. Menurutnya, ia bisa mencatatkan waktu putaran yang hampir sama di setiap lap, tetapi catatan waktunya itu terlalu lambat. Ia merasa sangat kekurangan kecepatan dan sangat kesulitan sepanjang balapan. Meski begitu, Binder mencoba melihat sisi positifnya. Ia menyatakan bahwa satu-satunya hal baik yang bisa diambil adalah ia berhasil menyelesaikan kedua balapan. Namun baginya hal itu tidak berarti banyak karena ia lebih memilih untuk menjadi cepat. Ia merasa perlu untuk pulang dan menganalisis di mana ia kehilangan banyak waktu dan mengapa ia begitu kesulitan untuk mencatatkan putaran yang baik. Pebalap KTM ini tahu persis di mana letak masalahnya. Ia menjelaskan bahwa secara keseluruhan ia sangat kesulitan dengan getaran atau vibrasi, terutama di bagian depan motor khususnya di sektor-sektor cepat. Getaran tersebut terus-menerus memaksanya untuk menutup gas yang membuatnya kehilangan banyak waktu setiap kali melakukannya. Namun, ia juga mengakui bahwa bahkan pada putaran di mana ia bisa mengendalikan getaran tersebut, ia tetap tidak cukup cepat. Oleh karena itu, ia merasa perlu mengerjakan pekerjaan rumahnya untuk memastikan ia tahu cara menjadi lebih cepat saat kembali ke sirkuit ini. Mengenai perbedaan antara sirkuit cepat dan sirkuit yang lebih lambat seperti di Jerman nanti, Binder menjelaskan bahwa dua sirkuit terakhir, Mugello dan Assen, menjadi masalah terbesarnya. Di semua area akselerasi ketika ia membuka gas, motornya mulai bergetar hebat. Getaran itu tidak berhenti sampai ia menutup gas kembali. Ia pun berharap di Sachsenring nanti tidak akan ada area lintasan yang memicu getaran serupa, meski ia akan tetap melihat bagaimana kondisinya nanti. Pada 2018, ketika masih membela Monster Energy Yamaha, Viñales memang diburu oleh tim pabrikan asal Italia tersebut.
Meski begitu, Vinales menolak tawaran bolonya balap dan memilih bertahan di Yamaha. Sayang, perjalanan Top Gun bersama Yamaha tidaklah mulus. Meski kerap menang, ia tak cukup konsisten bertarung di zona podium. Dan mereka berpisah secara tidak baik-baik pada pertengahan 2021 akibat skandal geber gas di MotoGP Styria. Vinales pun menyatakan bahwa ia menolak Ducati karena pada 2018 ia merasa dikelilingi tim yang tepat di Yamaha. Ujung-ujungnya juara dunia Moto3 2013 ini malah mendapatkan hasil terbaik mentok di peringkat ketiga klasemen pembalap pada 2017 dan 2019. Sebelum pindah ke Aprilia Racing pada akhir musim 2021. Vinales pun mengakui menolak tawaran Ducati adalah penyesalan terbesarnya dalam karir. Padahal awalnya Vinales sudah sangat yakin mau pergi ke Ducati. Namun orang-orang di sekitarnya terus meyakinkannya untuk tetap di Yamaha dan mencoba menang di Yamaha, yang mana itu kesalahan total. Ketika ditanya berapa gelar dunia MotoGP yang bisa ia raih andai menerima tawaran Ducati, Vinales sempat ragu berandai-andai. Meski begitu, perseteruannya dengan Yamaha telah membuatnya belajar berpikir jernih dan tenang, sehingga yakin bisa jadi juara dengan Ducati jika memiliki kedewasaannya yang sekarang. Adik Marc Marquez ini mengalami kecelakaan saat melakoni balapan utama di MotoGP Belanda 2025. Alex crash dan ada masalah di tangan kirinya. Kemudian dikabarkan Alex Marquez telah menjalani operasi dengan sukses setelah mengalami patah tulang metakarpal kedua di tangan kirinya. Operasi dilakukan di Madrid pada hari Minggu kurang dari 24 jam setelah kecelakaan. Hasil pemeriksaan pasca operasi pertama yang sangat positif. Rider nomor 73 itu memulai rehabilitasinya hari ini. Targetnya adalah kembali tepat waktu untuk MotoGP Jerman di Sachsenring dari 11 hingga 13 Juli 2025 mendatang. Alex tak ingin melewatkan seri balapan di sirkuit Sachsenring lantaran sedang dalam momentum apik dalam kejuaraan dunia MotoGP 2025. Dia saat ini berada di urutan kedua secara keseluruhan di klasemen MotoGP 2025. Pembalap kelahiran tahun 1996 itu hanya tertinggal 68 poin di belakang pemimpin klasemen Marc Marquez. Rider asal Prancis yang menggendong tim Honda di MotoGP 2025 itu tak bisa merasakan performa apik ketika mentas di sirkuit Assen Belanda pekan lalu. Padahal Honda telah membuktikan progres apik lewat kemenangan Zarco di MotoGP Prancis 2025 lalu. Sayangnya ketika Zarco mentas di Belanda, dia tak merasakan sensasi baik di atas RC Tuan Trivi milik Honda. Pembalap penguji Honda Alex Espargaro mengatakan bahwa bagian depan motor Honda paling kuat di tikungan, di mana rider harus mengerem dengan keras dan membebani ban depan. Namun di tikungan cepat, motor ini kesulitan dan perangkat elektroniknya tidak memberikan dukungan yang dibutuhkan. Analisa Alex disetujui oleh Zarco yang sama-sama berjuang keras saat melewati tikungan cepat.